Kita masuk kepada dinamika regulasi jabatan fungsional. Bapak Ibu, mungkin yang kita tahu adalah peraturan Menpan untuk penetapan jabatan fungsional yang masing-masing jabatan itu ada, ya. Masing-masing jabatan fungsional itu diatur di Permenpan RB. Tetapi di tahun 2019 itu keluar juga Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Nah, ini semua mengacu kepada Permenpan ini, ya. Jadi pada saat Permenpan nomor 13 tahun 2019 itu ada jabatan-jabatan fungsional yang memang merevisi. Ada juga yang baru untuk terbentuk, tetapi berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, ya. Nah, Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 ini ternyata sudah selesai, ya. Sudah dicabut juga dengan Permenpan 1 tahun 2023. Ya, di Permenpan 13 2019 BKN juga sudah menerbitkan, ya, mengundangkan itu per BKN nomor 11 tahun 2022. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu yang sebenarnya masih baru belajar, masih baru paham, masih baru mungkin baru lihat judul gitu, ya, seperti apa per BKN nomor 11 tahun 2022. Tetapi dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang memang akan mencabut, ya, yang sudah mencabut Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, sehingga BKN juga mengeluarkan per BKN nomor 3 tahun 2023 dan juga mencabut per BKN nomor 11 tahun 2022. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin baru lihat judulnya, baru mau mengenal gitu, ya, tapi ternyata sudah ada regulasi lagi yang baru. Hal ini memang disebabkan bahwa peraturan di negara kita yang memang sangat dinamis, ya, selalu mengikuti perkembangan, sehingga memang ada hal-hal yang mengikuti, ya, apalagi sekarang sudah adanya transformasi jabatan fungsional, gitu ya Bapak Ibu, ya. Ya, jadi Permenpan 1 tahun 2023 itu memberikan mandat kepada BKN. 7 mandat inilah yang akan kita masukkan, ya, di per BKN nomor 3 tahun 2023. Lebih banyak kepada tata cara penghitungan jabatan fungsional, ya, di mana penghitungan ini untuk semua masuk ke dalam jabatan fungsional itu seperti apa, ya. Nah, dengan penghitungan angka kreditnya, ya, mungkin dari perpindahan, penyesuaian, gitu, ya. Itu juga ada bagaimana menghitung dari konversi predikat kinerja menjadi angka kredit, kemudian mekanisme kenaikan jenjang dan kenaikan pangkat itu seperti apa, gitu, ya. Nah, ini yang memang kita coba masukkan ke dalam per BKN nomor 3 tahun 2023. Pertanyaannya adalah, masih adakah angka kredit? Gitu ya Bapak Ibu, ini dulu memang isu-isunya gitu ya, jabatan fungsional udah nggak pakai angka kredit, ya. Jadi angka kredit itu masih ada, tetapi tidak lagi mengumpulkan dupak, Bapak Ibu, ya. Kemudian tidak ada lagi butir kegiatan, ya. Jadi angka kreditnya dari mana? Angka kredit itu dari predikat kinerja, seperti itu, ya. Jadi ada angka kredit masih digunakan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, angka kredit masih ada, tapi dari predikat kinerja. Kenapa hal ini menjadi kebijakan, gitu ya? Kenapa tidak ada dupak dan kenapa tidak ada butir kegiatan, ya? Tadi mungkin dua keadaan yang bisa saya coba kita pahami bersama, ya. Jadi yang keadaan pertama adalah yang bersangkutan itu PNSJF, ya, dalam hal ini tidak pernah ada di tempat, tetapi pada saat mengumpulkan dupak dia banyak mengumpulkan, buktinya ada, gitu ya. Padahal mungkin atasannya kayaknya nggak pernah ada di tempat, kerjanya apa ya, gitu ya. Nah, keadaan yang kedua adalah yang bersangkutan itu ada terus di kantor pagi, siang, sore, gitu ya. Tapi pada saat pengumpulan dupak yang bersangkutan agak sulit, ya, mengumpulkan dupak.
maka sebenarnya ya angka kredit adalah kinerja dari jabatan fungsional. Demikian juga SKP. Jadi yang selama ini satunya ke kiri, satunya ke kanan gitu ya, kita bisa menyatukan ya, yang menjadi predikat kinerja atau SKP yang kita kerjakan itulah yang akan menjadi angka kredit. Seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga diharapkan predikat kinerja sekarang ya atau SKP atau penilaian dari atasan langsung itu sejalan dengan pemenuhan angka kredit di jabatan fungsional. Nah, kita tahu Bapak Ibu ada 3 metode dari penghitungan angka kredit. Ya, yang pertama adalah konvensional. Itu biasanya sebelum 2019 ya. Itu ada di Permenpan masing-masing JF-nya. Kemudian itu harus diakumulasi sejak awal menduduki JF. Sebenarnya ada juga nih sebelum 2019 itu metode konversi, tapi konversi versi 1 gitu ya. Bapak Ibu, jadi ada beberapa jabatan fungsional yang memang dulu sudah konversi di sebelum tahun 2019. Tapi sejak 2019 ya dengan adanya Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 ya dan PKN nomor 11 itu sudah memakai integrasi. Ya. Kemudian di Permenpan 1 2023 dan PKN nomor 3 tahun 2023 itu memakai konversi ya di tahun 2023 sampai dengan seterusnya sebelum ada lagi Permenpan yang baru kebijakannya ya. Jadi selama Permenpan 1 2023 ini berlaku, maka konversi masih akan terus dilakukan. Nah, hal ini ya ada perbedaan. Kalau dulu kita mengakumulasi angka kredit sejak kita masuk ke dalam jabatan fungsional sampai dengan Desember 2022 angka kreditnya diakumulasi ya. Tetapi di integrasi dan konversi itu diakumulasinya hanya ada di dalam satu jenjang ya. Jadi naik pangkat masih dalam satu jenjang, apabila ada kelebihan angka kredit itu akan diakumulasi. Jadi Bapak Ibu ya. Tapi pada saat kita berbeda jenjang maka menjadi 0 kembali. Ya. Oke, kita lanjut. Ini ada peralihan metode penilaian angka kredit. Di konvensional gitu ya, itu akan dilakukan penyesuaian dulu ya, sesuai dengan ketentuan PKN nomor 3 tahun 2023 menjadi integrasi gitu ya, di mana di integrasi itu nanti akan dijumlahkan antara integrasi dengan konversi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dari konvensional itu nggak bisa langsung dikonversi ke tidak bisa diakumulasi ke metode konversi, tetapi harus melalui integrasi dulu ya Bapak Ibu ya, menyamakan angka kreditnya baru bisa nanti diakumulasi di metode konversi ya, sesuai dengan PKN nomor 3 tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Batas waktu penetapan angka kredit untuk menggunakan angka kredit konversi ya, ketentuannya ada di Permenpan 1 2023 bahwa penilaian angka kredit itu dapat dimulai sejak Januari 2023 ya. Jadi angka kredit konversi itu bisa kita lakukan di Januari 2023 ya. Nah, di ketentuan dalam SE Menpan nomor 8 tahun 2023 bahwa usulan penilaian kredit yang menggunakan metode konvensional gitu ya, kemudian integrasi itu diterima tim penilai angka kredit paling lambat Juni 2023. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan sampai bulan Juni 2023. Sudah lewat ya. Nah, ini bisa ditetapkan ke dalam PAK ya. Paling lambat itu di Desember 2023. Jadi tim penilai angka kredit itu masih bekerja sampai Desember 2023. Pekerjaannya adalah mengintegrasikan atau menetapkan PAK konvensional ya sampai di Desember 2023. Tidak lagi
menilaikan atau pengusulan menetapkan dan menilaikan mereka yang sudah mengusulkan sampai dengan bulan Juni 2023. Ya, ini pun harus kegiatan sampai dengan Desember 2022. Ya, setelah itu tidak bisa lagi mengusulkan secara konvensional. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini substansi, kita masuk pada substansi ya. Substansi di Per BKN nomor 3 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang. Jadi penghitungan angka kredit ini ya, masih berlaku untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional dan untuk kenaikan pangkat. Ya, Bapak Ibu. Angka kredit untuk kenaikan pangkat ini meliputi kategori keterampilan dan kategori keahlian. Ya, di mana pengangkatan ke dalam jabatan fungsional itu melalui 4 pintu ya, 4 pintu. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan ini, penyesuaian dan promosi. Mungkin yang kemarin juga sudah ya seperti ini, tapi di Permenpan 1 2023 masih melalui 4 pintu ini untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Oke, baik, kita lanjut. Untuk angka kredit pengangkatan pertama ya berlaku untuk pengadaan CPNS pada jenjang ahli pertama, ahli muda, JF pemula dan terampil, tergantung dari kualifikasi pendidikan ya. Nah, di perolehan angka kredit pertama memang bisa ditetapkan dari konversi predikat kinerja pada saat yang bersangkutan melaksanakan kegiatan di CPNS ya, bisa pada saat yang bersangkutan melaksanakan CPNS bisa kita usulkan sebagai angka kredit ya, sesuai predikat kinerja yang mereka hasilkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ini pemberian angka kredit pengangkatan pertama. Ya, Bapak Ibu mungkin perlu diketahui pada saat kita mengangkat PNS ke dalam jabatan fungsional itu tidak perlu menggunakan angka kredit. Ya, Bapak Ibu ya, tidak perlu ada mencantumkan angka kredit. Karena kita mengharapkannya ada pada saat yang bersangkutan dianggap pada menjadi PNS itu bersamaan dengan pengangkatan ke dalam JF. Kalau dulu mungkin belum bisa, karena apa? Mungkin harus ada uji kompetensi dan harus ada diklat. Nah, sekarang itu ditiadakan ya. Jadi bersama pada saat pengangkatan itu bersamaan dengan PNS diharapkan itu sudah bisa terlaksana ya. Terlebih lagi memang tidak ada angka kredit awal pada saat di SK pengangkatan pertama ya. Jadi lebih mudah ya untuk mengangkat ke dalam jabatan fungsional selama yang bersangkutan formasinya adalah jabatan fungsional ya. Ini ada contoh ya, misalnya ada CPNS diangkat di tahun 2023 di bulan Maret, sehingga predikat kinerjanya akan dilihat dari Maret sampai dengan Desember ya, itu adalah 10 bulan di tahun 2023, sehingga ada perhitungan 10 per 12 dikali 100% ya, dikali 12,5. Kenapa 100%? Karena mungkin yang bersangkutan predikat kinerjanya adalah baik ya. Dan kenapa 12,5? Karena yang bersangkutan masih di ahli pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di 2024 ya, yang bersangkutan CPNS-nya masih Januari Februari, masih CPNS, sehingga kita hitung 2 per 12 dikali 100% dikali 12,5. Kemudian diakumulasilah ya yang 10 bulan itu dengan yang 2 bulan, sehingga dapatlah 12,5. Itu adalah predikat kimia pada saat yang bersangkutan CPNS ya. Kemudian ditambah lagi nanti Maret sampai dengan Desember 2024 ya, di mana yang bersangkutan sudah menjadi PNS dan JF gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ya, itu ada angka kredit perpindahan dari jabatan lain ya. Di sana ada perpindahan dari JF ke JF gitu ya, merupakan satu kelompok jabatan, dan ada antar kelompok jabatan, yaitu dari luar jabatan fungsional masuk ke dalam
jabatan fungsional, di mana dari JF ke JF itu bisa perpindahan yang sama jenjangnya, ya. Jadi jenjang yang sama kita nanti angka kreditnya yang sama. Tetapi kalau dari luar ke dalam JF itu juga harus jenjang yang setara. Contohnya adalah pelaksana. Jadi pelaksana itu setara di jabatan fungsional adalah ahli pertama. Kemudian dia pengawas adalah ahli muda. Administrator adalah ahli madya. Ya, JPB adalah ahli utama. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ketentuan pemberian angka kreditnya adalah pada saat yang bersangkutan itu di perpindahan dari jabatan lain, ya, ada perbedaan. Dulu di konvensional, ya, penentuan jenjang itu dari pemenuhan angka kredit, ya. Angka kreditnya berapa, itulah dia diangkat dalam jenjangnya. Tetapi di Menpan 13 2019, ya, di PPKN 11 tahun 2022, perpindahan itu menggunakan golongan ruang. Jadi di mana golongan ruang itu menjadi penentu di mana dia duduk di dalam jenjang, ya. Nah, di Menpan 1 2023 dan PPKN nomor 3 tahun 2023 berbeda lagi, ya. Ini harus berdasarkan jabatan, ya. Jadi berbeda, yang pertama dari angka kredit, kemudian dari golongan ruang, yang sekarang adalah dari jabatan, ya, tidak melihat pendidikan dan tidak melihat golongan. Jadi hanya dari jabatan. Nah, pada saat yang bersangkutan diangkat, ya, ke dalam jabatan fungsional, maka diberikan angka kredit. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat kita masuk ke jabatan fungsional, ada juga yang memang misalnya di jabatan lamanya itu adalah pangkat puncak, ya. Contoh misalnya saya pengawas, ya. Saya pengawas karena saya sudah 3D dan pangkat saya mentok, maka kemungkinan saya lebih dari 3 tahun, ya, mungkin 6 tahun, bahkan 10 tahun, karena saya pangkat puncak di 3D, di pengawas. Pada saat saya berpindah jabatan fungsional, gitu, ya, saya akan ikut uji kompetensi di ahli muda, ya. Pada saat di ahli muda saya lulus, maka saya diberikan angka kredit, ya, sesuai konversi predikat kinerja, tetapi tidak yang lebih dari 3 tahun itu, ya. Saya hanya dihitung 3 tahun terakhir, ya, di masa kerja golongan saya, ya, ditambah dengan angka kredit dasar. Tetapi ada juga kemungkinannya bahwa yang bersangkutan pada saat duduk di dalam jabatan fungsional sesuai jabatannya itu tidak sesuai dengan golongan ruang. Contoh saya misalnya pengawas, ya, tetapi saya masuk ke ahli muda, golongan ruang saya sudah 4K, ya. Nah, dalam hal seperti itu berarti ada yang tidak sesuai antara jenjang ahli muda dengan pangkat saya 4K, ya. Pada saat saya duduk, saya akan diberikan angka kredit penuh di ahli mudanya, ya. Maka saya diberikan angka kredit 200. 200 itu sebagai pemenuhan saya di ahli muda, ya. 1 tahun berikutnya, ya, saya harus berkinerja di ahli muda. Apabila ada formasi, saya bisa ikut uji kompetensi di ahli madya, ya, sesuai pangkat saya 4. Gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Mudah, ya. Jadi duduk dulu 1 tahun, walaupun mungkin pangkat saya tidak sesuai dengan jenjang, tidak apa-apa, karena jabatan saya masih pengawas. Maka saya duduk dulu di ahli muda, 1 tahun berikutnya, ya, saya bisa ikut uji kompetensi di ahli madya, seperti itu. Nah, di ahli madya kita tidak diberikan angka kredit 0, ya, karena ada hal yang berbeda tadi. Saya diberikan lagi angka kreditnya dari predikat kinerja saat saya menduduki di madya tersebut, ya. Di 4A-nya saya berapa tahun, ya, itu dihitung kembali. Jadi banyak bonus-bonus Bapak Ibu yang akan masuk ke dalam jabatan fungsional, gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi amat sangat luar biasa, gitu, ya, kalau kita bisa masuk ke dalam jabatan fungsional. Banyak hal yang dipermudah, gitu, ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh. Ya, kita lanjut, Bapak Ibu. Ini adalah contoh untuk misalnya saya analis SDMA. Ya, analis SMA di ahli madya. Golongan uangnya 4A. Angka kredit saya 37,5. Saya mau berpindah ke asesor SDMA. Ya, saya ikut uji kompetensi karena ada formasi juga. Ya, maka jenjang saya tetap ahli madya. Golongan uang saya tetap 4A dan angka kredit saya bawa semua dari saya waktu jabatan fungsional analis SDMA. Ya, di analis di asesor SDMA saya tetap angka kerja adalah 37,5 seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk kita yang dari JA ke JF. Ya, tadi mungkin sudah sedikit saya utarakan ya. Jadi memang diambilnya angka kredit itu adalah predikat kinerja seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 tahun, ya kita hitung 3 tahun gitu ya. Tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025 sampai dengan kurangnya misalnya hanya sedikit, maka tidak nanti di 1 tahun tetapi bisa periodik. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ada angka kredit penyesuaian. Ya, angka kredit penyesuaian itu kalau kita lihat itu adalah impassing, ya. Jadi nanti kalau angka kreditnya diambil dari tabel Permenpan 1 2023, ya. Di sana sudah ada, kita bisa lihat. Nah, di penyesuaian itu juga ada namanya penyetaraan. Jadi Bapak Ibu, kemarin penyetaraan nasional itu sudah selesai ya di Mei 2022. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu instansinya mau ada penataan birokrasi, maka bisa mengajukan ke Menpan. Mungkin nanti lebih lengkapnya nanti dari Mbak Ikma ya bisa menjelaskan seperti apa pengajuannya ya ke Menpan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bedanya penyesuaian dengan penyetaraan, kalau penyesuaian itu jenjangnya itu masih dari berdasarkan pangkat dan golongan uang, gitu ya. Angka kreditnya kita bisa lihat dari pangkat dan golongan uang sesuai masa kerjanya dan kualifikasi pendidikan. Tetapi di penyetaraan, gitu ya, penyetaraan itu kita masuknya ke jenjang sesuai dengan jabatan kita, gitu ya, tidak sesuai dengan pangkat dan golongan uang. Tetapi angka kreditnya sama, ya. Baik, kita lihat, kita lanjut lagi. Ini ada contoh pemberian penyesuaian dan penyetaraan ya. Jadi angka kreditnya kita ambil dari formulir di Menpan 1 tahun 2023 gitu ya. Tetapi di PKN kita menambahkan dari angka kredit dasar ya. Kita berikan angka kredit dasar. Gunanya untuk apa? Untuk yang bersangkutan bisa memenuhi untuk naik jenjang berikutnya, biar nggak terlalu lama di jabatan yang sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya angka kredit dasar. Kalau di Menpan hanya angka kredit sesuai dengan tabel, tapi kami di PKN memberikan angka kredit dasar. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk kepada angka kredit promosi ya. Nah, angka kredit promosi ini belum pernah dilaksanakan. Tapi dengan adanya peraturan ini kemungkinan ada gitu ya. Jadi promosi itu ada yang diagonal, ada yang vertikal. Di mana diagonal itu adalah promosi dari luar jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya gitu ya. Dan di secara vertikal adalah kenaikan jenjang jabatan fungsional, ya. Mungkin yang dari ahli muda ke ahli madya, seperti itu juga namanya promosi. Tetapi ada yang berbeda di antara promosi yang dari luar ke dalam dengan yang kenaikan jenjang. Ya, jadi kalau promosi dari dalam dari luar ke dalam jabatan fungsional itu harus 2 tahun berturut-turut sangat baik
predikat kinerjanya, gitu ya. Sementara kalau kenaikan jenjang tetap harus memenuhi angka kredit. Kalau misalnya yang bersangkutan dapat sangat baik, itu memungkinkan yang bersangkutan lebih cepat untuk naik ke jenjang berikutnya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian apabila ada kelebihan angka kredit, ya, kalau ada kelebihan angka kredit selama itu masih dalam satu jenjang, maka bisa diperhitungkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh untuk pemberian angka kredit promosi. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa untuk melihat PerBKN nomor 3 tahun 2023. Ya, biar lebih seksama melihatnya, karena di sana juga ada contoh-contohnya, ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini untuk kenaikan jenjang jabatan. Ya, kalau kenaikan jenjang jabatan itu harus tersedia kebutuhan, kemudian memenuhi angka kredit kumulatif tingkat tukang, memiliki predikat kinerja paling rendah baik 1 tahun terakhir, dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya, jadi ketentuannya masih sama, tersedianya kebutuhan, memenuhi angka kredit kumulatif, memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir, dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. Bapak Ibu, kenapa harus mengikuti dan lulus uji kompetensi? Ada nggak kira-kira tidak mengikuti tapi lulus, gitu ya? Nah, makanya harus mengikuti dan lulus, ya. Atau misalnya ikut tapi nggak lulus, ada ya kemungkinannya. Baik, seperti ini. Jadi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya, mekanismenya seperti apa? Jadi PPK instansi itu harus mengusulkan uji kompetensi kepada instansi pembina masing-masing GF-nya ya. Baru setelah itu, setelah di verbal verifikasi dan validasi oleh instansi pembina, gitu ya, cocok nggak nih, gitu ya, dokumen-dokumennya. Maka pada saat kita ikut uji kompetensi dan lulus, instansi pembina untuk menerbitkan pak rekomendasi, ya, hanya menerbitkan rekomendasi hasil uji kompetensi, tapi tidak PAK. Ya, PAK itu dari atasan langsung, seperti itu ya. Maka nanti PPK itu masih PPK bisa mengangkat yang bersangkutan ke jenjang jabatan sesuai dengan rekomendasi dari hasil uji kompetensi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut masuk ke kenaikan pangkat. Ya. Di kenaikan pangkat ya, itu paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun itu. Masih sama ya. Nah, apabila ada pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat yang bersamaan dengan kenaikan jenjang, maka harus dilakukan kenaikan jenjangnya terlebih dahulu, baru bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya. Ya, nah usulan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, ya, bisa diusulkan di dalam satu PAK. Jadi Bapak Ibu pada saat mengusulkan untuk uji kompetensi ya, kenaikan pangkat, itu angka kreditnya angka kredit yang penuh. Ya, pengusulannya untuk naik pangkat dan naik jenjang itu harus penuh, bukan 0. 0 itu pada saat yang bersangkutan nanti diangkat ke dalam jabatan fungsional. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pengusulannya itu harus angka kredit yang penuh, bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi untuk angka kreditnya, gitu ya. Kemudian untuk kelebihan, ya, kalau masih dalam satu jenjang itu masih diakumulasi. Ya, diakumulasi kelebihannya ya Bapak Ibu, bukan angka kreditnya. Ya, ini ada pemahaman nanti yang berbeda. Jadi contoh, saya 3A, saya butuh ke 3B, misalnya ya. Nah,
butuh ke 3B itu saya adalah 50 angka kredit. Tapi saya punya 55 angka kredit. Ya, maka saya ada kelebihan 5 angka kredit. 5 angka kredit itulah yang akan diakumulasi. Ya Bapak Ibu ya, bukan 55-nya. Karena apa? 50-nya sudah habis pada saat saya naik ke 3B. Gitu ya. Jadi kalau 3B-nya kurang 50 lagi, maka saya hanya kurang 45. Karena 5 angka kredit dari 3 itu saya bisa diakumulasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Tetapi apabila kelebihannya ya, begitu saya naik di 3B misalnya gitu ya, saya harus naik ke 3C. Tapi saya harus ikut uji kompetensi dulu di ahli muda. Ya, Bapak Ibu ya. Saya dapat 56 misalnya. Ya. Maka kebutuhan saya kebutuhan saya ke 3C itu adalah 50. Tapi karena saya punya 56 gitu ya, kelebihan itu yang 6 angka kredit itu tidak diperhitungkan kembali. Habis, selesai. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini, kalau dulu kita main banyak-banyakan angka kredit, ya, tapi sekarang sesuai saja dengan kebutuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kelebihan angka kreditnya untuk naik pangkat, tetapi juga melebihi jenjangnya atau di atasnya, maka angka kreditnya tidak diperhitungkan. Oke, baik kita lanjut. Oke, nah tadi Bapak Ibu untuk naik pangkat yang bersamaan dengan jenjang, ya aturannya adalah naik jenjang dulu seperti itu ya. Tetapi ada pengecualian untuk mereka yang memang tidak tersedia formasinya atau formasinya penuh, Bapak Ibu ya, formasinya penuh, ya. Tetapi yang bersangkutan harus memenuhi dulu syaratnya. Ia sudah ikut uji kompetensi dulu dan lulus ya di jenjangnya, maka bisa diajukan untuk kenaikan pangkatnya. Ya, ini ada hal ya yang Bapak Ibu perlu ketahui. Boleh nggak mengajukan? Boleh, tetapi harus lulus dulu uji kompetensi di jenjangnya, baru bisa mengusulkan untuk yang bersangkutan ke pangkat ya. Jadi hanya satu saja yang tidak bisa dia penuhi, yaitu formasinya penuh. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, formasinya penuh ya. Tetapi juga harus diperhatikan hal-hal berikutnya ya. Memperhatikan kualifikasi pendidikan. Artinya seperti ini. Kalau misalnya kita di ahli muda 3D ya, mau mengusulkan ke 4A ahli madya ya, tetapi ahli madyanya ada ya, formasinya ada, maka kita ikut lulus uji kompetensi ya, tetapi harus dilihat dulu di madyanya itu, JF itu mensyaratkan enggak kualifikasi pendidikan, karena ada jabatan-jabatan fungsional pada saat yang bersangkutan naik ke madya itu kualifikasi pendidikannya harus S2. Bapak Ibu ya, kita harus tahu nih jabatan fungsional kita mensyaratkan nggak ke madya itu S2. Kalau mensyaratkan ya bisa ikut ya, tapi kalau mensyaratkan S2 dan punya gitu ya, bisa ikut. Tetapi kalau mensyaratkan tapi kita tidak punya S2-nya, maka tidak bisa. Itu nanti akan tereliminasi pada saat kita ikut uji kompetensi di instansi pembina. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya jabatan fungsional itu tidak mensyaratkan S2, ya, kita punya S1 saja bisa mengikuti ujian di ahli madya dan bisa mengusulkan ke pakar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh
kenaikan pangkat kategori keahlian dan keterampilan. Jadi kalau Bapak Ibu punya ijazah, ya, sorry ini penetapan ya. Jadi penetapan itu oleh PPK, ya, untuk mereka yang ahli media ke bawahnya ya, pemula, terampil, mahir, penyelia, ahli pertama dan ahli muda, ya. Tapi bisa didelegasikan, tidak harus PPK untuk mereka yang jenjangnya itu ahli muda ke bawah. Ahli muda, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil dan pemula. Untuk media harus PPK, gitu ya. Nah, untuk yang 4C, 4D itu kepala BKN atas nama presiden. Dan kalau yang 4D dan E itu presiden. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat pengusulan kenaikan pangkat berdasarkan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada mereka yang memiliki ijazah S1 gitu ya, memiliki ijazah, misalnya yang bersangkutan adalah keterampilan, ya, punya S1, bisa nggak yang bersangkutan untuk mengajukan kenaikan pangkat ketiga? Jawabnya adalah boleh, ya boleh. Kenapa? Karena pada saat yang bersangkutan punya ijazah, ya mungkin belum 3A gitu ya, yang bersangkutan bisa naik ke 3A, ya. Ini mungkin kita contohkan, misalnya dia perolehan ijazahnya ya, terus memenuhi angka kredit. Tetapi apabila ada dua hal yang mungkin slide berikutnya ya, yang keterampilannya, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini untuk yang misalnya mereka memperoleh ijazah S1 atau D3, tapi kurang dari pangkatnya 3A. Ya, ada dua opsi Bapak Ibu ya. Ada dua opsi. Opsi pertama, apabila yang bersangkutan itu angka kreditnya sudah penuh diterampil gitu ya, maka bisa langsung mengajukan ya ke 3A gitu ya. Tetapi apabila ada yang kurang angka kreditnya, maka yang bersangkutan bisa ikut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah UPKP. Boleh ya. Pada saat yang bersangkutan itu nanti lulus UPKP-nya, maka angka kreditnya dianggap penuh. Ya, dianggap penuh. Angka kreditnya ditambahkan dari kelulusan yang bersangkutan UPKP. Ya, maka dinaikkanlah yang bersangkutan menjadi 3A. Gitu ya. Nah, pada saat 3A ada dua opsi lagi. Apabila ada ahli pertama, keahliannya bisa ikut diuji kompetensi ahli pertama sesuai dengan syarat-syarat ya menduduki ahli pertama ya di jabatan fungsional tersebut. Tetapi ternyata ahli pertamanya penuh, maka yang bersangkutan bisa ikut uji kompetensi di mahir apabila ada formasi juga ya Bapak Ibu ya, boleh ya. Oke, jadi ada dua opsi. Kalau kurang angka kreditnya seperti apa, kalau sudah penuh angka kreditnya itu seperti apa ya. Setelah sudah naik ke 3A ya, ada dua opsi lagi, boleh ke ahli pertama, boleh ke mahir ya, tergantung ada formasi dan lulus uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada penetapan angka kredit. Ini ada metode konversi. Bapak Ibu, mungkin dulu kita taunya angka kredit itu dari tim penilai angka kredit ya. Karena sekarang tim penilai angka kredit sudah tidak ada ya. Kerjanya cuma sampai Desember 2023. Itu pun menilaikan mereka yang sudah mengajukan gitu ya, DUPAK di Desember 2022. Nah,
Yang menetapkan angka kredit di metode konversi itu adalah pejabat penilai kinerja. Dalam hal ini adalah atasan langsung, Bapak Ibu semua ya. Jadi ada predikat kinerja yang akan dikonversi menjadi angka kredit, ya. Kemudian akan ditetapkan ke dalam PK, kemudian disampaikan melalui pimpinan unit kerja. Jadi Bapak Ibu misalnya atasan langsungnya adalah pengawas atau administrator, gitu ya. Pada saat sudah menjadi PAK, itu harus disampaikan kepada pimpinan unit kerja. Mungkin dalam ini ada eselon 2 kepada pengelola kepegawaian. Ya. Kemudian diteruskan kepada tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja ini tugasnya adalah memberikan rekomendasi yang bersangkutan di ACC nggak untuk naik pangkat atau naik jenjang seperti itu ya. Maksudnya diusulkan kemudian diberikan rekomendasi oleh tim penilai kinerja ya. Jadi mungkin nanti ada namanya manajemen talent ya. Ini juga mungkin bisa menjadi persyaratan. Jadi tidak hanya nanti angka kredit terpenuhi gitu ya, angka kreditnya terpenuhi, kemudian juga harus ada hal-hal yang mendukung. Contoh misalnya kalau ada tim penilai kinerja ini adalah misalnya ada formasi 5, tetapi yang lulus uji kompetensi misalnya 10 gitu. Nah, tim penilai tim penilai kinerja itu kan memberikan rekomendasi siapa yang harus duduk di 5 formasi tersebut. Bapak Ibu ya. Jadi mungkin track record masing-masing jabatan fungsional atau pegawai itu kan ada ya di pengelola pegawai. Itu yang menjadikan rekomendasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Ya, jadi rumusnya adalah predikat kinerja ya dikali dengan koefisien angka kredit setiap tahun. Ya, jadi misalnya kita dapat nih predikat kinerja sangat baik, maka kita dapat 150% angka kredit. Kalau kita predikat kinerjanya baik, maka kita langsung mendapat 100%. 100% dari mana? Dari nilai minimal angka kredit setiap tahun di dalam setiap jenjang. Bapak Ibu tahu ya, nilai minimalnya setiap tahun itu yang mana sih gitu ya. Jadi kalau di ahli pertama itu 12,5. Ya, jadi kalau saya dapat baik, maka saya langsung dapat 12,5 di dalam 1 tahun itu. Ya. Kalau saya di ahli muda, maka saya langsung dapat 25 angka kredit kalau predikat kinerja saya baik. Gitu ya. Kalau saya di media, saya dapat 37,5 apabila predikat kinerja saya baik. Seperti itu, ya. Nah, penilaian kinerja itu juga yang dilakukan oleh atasan langsung, ya, melalui boleh evaluasi periodik, boleh evaluasi secara tahunan. Jadi Bapak Ibu, ada hal yang beda juga nih di sini ya, bahwa kalau konversi predikat kinerja itu ada di dalam setiap tahun Bapak Ibu. Ya, tahunan. Angka kredit itu akan dikonversi di setiap tahun. Dari Januari sampai dengan Desember. Mungkin pengkonversinya di Januari tahun berikutnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu pengusulan dupak gitu ya, maka PAK itu akan ada di setiap mungkin semester atau setiap tahun itu ada ya. Jadi kalau sekarang tidak ya Bapak Ibu ya. Untuk pengkonversian harus di dalam 1 tahun. Kecuali ada kebutuhan mereka untuk angka kreditnya sedikit lagi terpenuhi. Untuk naik pangkat. Itu ya Bapak Ibu. Maka boleh periodik. Periodik ini kita nilai secara proporsional. Ya. Misalnya butuh
6 bulan dari Januari sampai Juni, ya. Maka yang dihitung adalah 6/12 dikali predikatnya berapa? Baik, berarti 100%. Dikali jenjangnya apa? Mudah, 25. Itu ya, jadi 6/12 dikali 100% dikali 25. Itu ya. Jadi pengkonversiannya itu apabila tidak ada kebutuhan untuk naik pangkat dan naik jenjang, maka diberikan di tahun terakhir, ya, 1 tahun terakhir, 1 tahun berjalan gitu ya. Tetapi kalau ada kebutuhan, ya mungkin butuhnya hanya beberapa angka kredit, maka bisa periodik, dihitungnya per proporsional. Ya, Bapak Ibu, semoga sampai di sini pemahamannya sama. Ya. Dan PAK, PAK itu tidak di setiap tahun. PAK itu hanya ada atau dikeluarkan pada saat dibutuhkan untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jenjang, atau pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ya, jadi tidak tiap tahun. PAK itu terbit, ya. Oke. Seperti itu. Mungkin kemudian ada juga nih peroleh ijazah yang pendidikannya setingkat lebih tinggi. Itu akan ada penambahan angka kredit 25%. Ya Bapak Ibu ya. Lebih mudah di jabatan fungsional ya angka kreditnya. Yang pertama udah dari predikat kinerja saja, kemudian kita pendidikan kalau yang lebih tinggi itu bisa ditambah. Ya. Angka kreditnya 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Ya Bapak Ibu ya. 25%-nya dari mana gitu? Dari kebutuhan kenaikan pangkat. Tetapi harus dilihat juga ya, itu bisa dinilaikan apabila predikat kinerjanya minimal baik. Ya. Nah, ini ada transformasi ya dari PAK integrasi ke konversi. Jadi Bapak Ibu yang sudah integrasi tidak perlu ke integrasi yang disepakati ya. Tidak perlu langsung aja nanti diakumulasi ke PAK konversi. Ya. Tetapi kalau mereka yang masih konvensional itu harus diterbitkan dulu PAK integrasinya. Ya, kami ada namanya aplikasi disepakati, itu mempermudah. Banyak mereka yang sudah integrasi sebenarnya mau ikut lagi disepakati, nggak perlu Bapak Ibu ya. Ya, jadi disepakati itu hanya untuk pengkonversian dari konvensional ke integrasi. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah integrasi ya sudah. Contoh adalah mungkin ada di jabatan fungsional perencanaan ya, mungkin mereka sudah integrasi sehingga sudah bisa langsung diakumulasi ke PAK konversi. Ya. Bedanya apa sih PAK integrasi dan konversi? Jadi kalau di PAK integrasi itu ada tugas jabatan, ada pengembangan profesi, dan ada unsur penunjang atau kegiatan penunjang. Ya, di tugas jabatan itu harus 100% angka kreditnya ya dari tugas jabatan. Pengembangan profesi itu hanya sebagai syarat untuk naik jenjang, tapi tidak di semua jenjang. Mahir ke penyelia angka kredit, ya. Muda ke ahli muda ke ahli media itu 6 angka kredit, ahli media ke ahli utama itu 12 angka kredit. Ya, jadi pada saat itu diintegrasi, walaupun angka kreditnya sudah terpenuhi, tetapi pengembangan profesi misalnya untuk ke ahli media itu kurang, maka tidak bisa naik ke jenjang berikutnya. Gitu ya. Jadi hanya untuk pemenuhan angka kredit. Ya, pemenuhan kewajiban ya untuk pengembangan profesi. Nah, di konversi ya tidak lagi dilihat tugas jabatan, bangprop, unsur penunjang itu sudah tidak ada. Yang ada hanya angka kredit konversi dari predikat kinerja, SKP, dan perilaku. Ya, jadi SKP predikat kinerja ini didapat dari nilai SKP output ya kegiatan dan dari
perilaku kerja. Jadi Bapak Ibu ya, ini tata cara penilaian angka kredit tahunan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah itu ya sudah udah paham gimana sih menilai angka kredit tahunan itu ya. Ini contoh misalnya dari Januari Desember 2023. Saya dapat predikatnya sangat baik. Saya di ahli pertama. Maka angka kredit saya 150% dikali 12,5. Saya dapat 18,75. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini lanjut. Nah, ini tadi kalau ternyata saya hanya butuh sedikit ya. Jadi nggak perlu menunggu 1 tahun Bapak Ibu. Ya. Nunggu 1 tahun lama banget gitu ya. Kita perlu 2 bulan saja boleh. Ya. Rumusnya gimana? 2/12 dikali 100% dikali 12,5. Ini kalau misalnya kita butuh tadi ya, butuh hanya beberapa angka kredit saja. Ya, tidak perlu menunggu 1 tahun. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian tata cara konversi. Nah, di Per BKN nomor 3 tahun 2023, kita ada 3 formulir Bapak Ibu. Ya, formulir pertama itu adalah pengkonversian dari predikat kinerja ke angka kredit. Ya, di sana ada kolom 1 itu predikat. Ya, maka diberikan baik kalau misalnya baik, sangat baik kalau memang sangat baik. Ya. Nah, di prosentase itu langsung diberikan. Kalau baik 100%. Kalau sangat baik 150%. Ya. Kemudian koefisien per tahun itu adalah dijenjang. Kalau saya ahli pertama berarti 12,5. Kalau saya muda berarti 25. Ya. Masuk ke kolom 3. Jadi Bapak Ibu ya, baru di sana ada pengkonversiannya di kolom 4. Ya. Tadi berapa? Baik, berarti 100% dikali koefisien per tahunnya. Karena saya ahli muda, maka dia 25. 100% kali 25. Harga NPHB. Harga kreditnya 25. Jadi Bapak Ibu ya, mudah ya? Mudah. Daripada Bapak Ibu membuat dupa. Buat dupa itu lama. Ya, item-itemnya kecil-kecil. Dapat angka kredit sedikit. Gitu ya. Tapi dengan konversi predikat kinerja, kita dengan kinerjanya baik, maka dapat 25 angka kredit untuk yang ahli muda. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masuk ke formulir yang kedua. Formulir kedua ini adalah akumulasi angka kredit setiap tahun Bapak Ibu. Jadi di formulir pertama itu pengkonversiannya, gitu ya. Nanti kita masukkan ke akumulasi, formulir akumulasi. Tahun berapa pada saat kita dikonversi? Tahun 2023. Maka masukkan ke formulir akumulasi tahun 2023. Ya. Di baris keduanya itu ada namanya periodik atau berapa bulan, ya. Ditulis dari Januari sampai dengan Desember, ya, di tahun 2023 itu, ya. Predikannya berapa? Baik, gitu ya. Persentasenya 100%. Kalau memang predikatnya baik, ya. Nah, kemudian koefisiennya sama ya, 12,5, 25 atau 37,5. Maka itulah yang kita dapatkan kredit. Ya. Kemudian di 2024 ada lagi, masukkan lagi. 2025 ada lagi, masukkan lagi. Sampai terakumulasi yang bersangkutan bisa naik pangkat atau naik jenjang. Nah, apabila diakumulasi itu kita sudah terlihat nih, kita bisa loh naik pangkat atau naik jenjang. Maka diajukanlah atau dibuatkanlah pak konversinya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi pak itu tidak ada setiap tahun. Jadi kita maksa nih sama instansi, sama atasan langsung. Saya itu dong dibuatkan paknya. Buat apa gitu kan, angka kreditnya belum selesai gitu, belum untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang gitu ya. Jadi nggak perlu dibuatkan paknya itu nanti pada saat
memang sudah memenuhi angka kredit untuk naik ke pangkat dan gaji. Kalau dulu kelihatan ya, oh berapa lagi kurangnya gitu ya. Paknya segini kita dapatnya, berarti kurangnya berapa. Nah, di konversi ini kita juga bisa melihat pak kita. Maksudnya bukan pak ya, belum jadi pak, tapi kita sudah bisa melihat angka kreditnya. Contoh, misalnya pak saya terakhir itu di pak terakhir yang di Desember 2022 misalnya, udah kelihatan nih 194 misalnya ya. Oh, saya 194. Berarti saya kurang 6 lagi. Pak kan masing-masing kita pegang ya. Pak terakhir itu kita pegang masing-masing. Ya, kita bisa melihat, oh saya kurang berapa. Kalau saya misalnya kurang 6 tadi karena 194. Saya ke ahli magia butuh 200 ya. Maka saya kurang 6 angka kredit. Saya hitung kemungkinan di Januari sampai dengan Juni saya sudah bisa ya, predikat kinerjanya misalnya baik, maka saya sudah bisa mencukupi angka kredit saya ya, 6 angka kredit itu bahkan lebih gitu ya. Maka diakumulasi ya di tahun sampai dengan misalnya tahun sampai dengan 2022 itu ya, periode bulan yang nggak usah diisi. Ini misalnya saya sudah punya ya, maka angka kredit yang didapat itu saya tulis, bukan saya yang nulis ya, atasan mungkin, itu 194 ya, sampai dengan Desember 2022. Nah, di tahun 2023 saya masukkan, kita masukkan, kitalah siapa gitu ya, atasan langsung mungkin minta tolong DTU memasukkan saja secara administrasi ya. Di tahun 2023 saya bisa dinilai di Januari sampai dengan Juni 2023. Predikat kinerja saya baik, persentasenya adalah 100%, maka 6/12 dikali 100 dikali 25, saya dapat 12,5 ya. Kemudian diakumulasi 194 ditambah dengan 12,5 ya. Angka kredit itu sudah terpenuhi untuk saya ikut ahli media dan ikut mengajukan ke 4A. Dibuatkanlah paknya Bapak Ibu ya. Pak di 3D misalnya ya, dapat angka kreditnya ya. Cara penuangan pak ya, cara penuangan paknya itu adalah di angka kredit yang konversi ya. Angka kredit konversi itu ada di, sorry, salah, itunya salah, paknya ya, harusnya ada pak konversi. Di lama itu saya dapat 100, di barunya saya dapat yang terakhir ya, seperti itu. Kemudian pak ini akan dituangkan ya, dituangkan. Maka dengan pak ini saya bisa ikut uji kompetensi di Median gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan pak yang sama saya bisa mengajukan ke 4A. Jadi pak itu tercukupi untuk kenaikan pangkat dan tercukupi untuk kenaikan jenjang ya. Contohnya tadi tuh ya, kalau kita misalnya akumulasi konversinya cuma 2 bulan, maka itu predikatnya baik, 2/12 ya, 2/12 dikali 100, koefisiennya 12,5, maka kita dapat 2,08. Itu ya, nggak perlu dituliskan lagi rumusnya, juga boleh langsung aja 2,08. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah ya, mudah ya. Oke, kemudian akumulasi kita lihat. Lanjut. Nah, diakumulasi. Nah, tadi ya, di misalnya pak terakhir di 2022, berapa angka kreditnya?
gitu ya. Kita langsung masukkan, gitu ya. Kemudian ada penambahan di 2023, 1 tahun, gitu ya. Kemudian di 2024, 1 tahun juga, gitu ya. Maka kalau akumulasinya sudah penuh untuk yang bersangkutan naik pangkat atau jenjang, ini baru kita akan keluarkan PAK-nya. Oke, Bapak Ibu ya. Sampai di sini mudah dipahami ya. Oke, mudah dipahami. Oke, kita lanjut kepada PAK. Jadi angka konversinya seperti ini ya. Tadi misalnya ya, saya di 3B. Saya dapat tuh angka kredit 102. Maka yang kita masukkan ke dalam PAK ya Bapak Ibu, di lamanya 50, di barunya 52,08. Ya. Walaupun misalnya yang 52-nya saya tadinya adanya di 3A. Ya, pada saat saya 3A 52, saya masuknya di baru. Ya, saya masukin di baru. Tapi pada saat saya nanti 3B mau ke 3C, maka saya lamanya itu di 50-nya di lama dan 52-nya di baru. Seperti itu. Perlu BIMTEK mungkin ya, sendiri. Ya, jadi memang ini hal baru, memasukkan PAK di angka kredit di PAK. Ini baru sama sekali. Jadi Bapak Ibu beda dengan yang dulu. Ya, berapapun hasilnya pokoknya di baru. Gitu ya. Yang lama berapapun hasilnya yang tadinya baru menjadi lama. Nah, ini beda. Seperti itu. Kita akan membuat di kolom PAK itu adalah di mana lama dan di mana yang baru adalah angka kredit pemenuhan. Ya, jadi PAK-nya itu beda cara penuangannya. Ya, lama itu selalu pemenuhan angka kredit. Ya. Tapi kalau saya misalnya masih 3C, maka semua saya masukkan di baru. Kalau saya 3C. Jadi Bapak Ibu ya. Kalau saya 3D, maka yang lamanya pemenuhan saya di 3C dan barunya adalah pemenuhan di 3D.